Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri bahwa kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa angkatan 2020 terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mata kuliah manajemen risiko. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen 2020 B6. Izin untuk melanjutkan tugas yang telah diamanahkan oleh Bapak dosen terkait dengan nomor podcast terkait resiko. Adapun tema yang akan kita bawa di sini adalah terkait resiko bisnis perdagangan kaki lima yang ada di Cikarang. Dan juga nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan apa yang kami sedikit ketahui atau pengetahuan sangat sederhana ini dari masing-masing individu dari kelompok 5. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri bahwa saya sebagai moderator dari kelompok kami, saya Diki Alif Utama dan juga ada rekan saya. Saya Salma Sarnabila. Saya Adi. Saya Desinta. Dia Sinta. Dan juga kami juga sedikit ingin membahas mengenai pedagang kaki lima yang akan kita mulai dari saya pribadi terkait dengan kasus-kasus dan juga sedikit analisa baik dari pemahaman saya secara pengalaman pribadi maupun dengan analisa yang dari manusia lain juga nanti. Baik, kita mulai aja dengan teman-teman ya. Oke. Terkait dengan pedagang kaki lima, kita yang akan kita bahas itu adalah resikonya, berkaitan dengan risiko ya. Jadi memang kita selalu dipertanyakan ketika berbisnis itu apa keuntungannya dan letak risiko bahayanya itu seberapa persen dari pendapatan atau omset yang akan kita dapatkan tentunya ya. Jadi saya pribadi juga sebenarnya masih atau masih belum jelas ya, dan masih belum makin betul terkait dengan pedagang kaki lima khususnya yang ada di Cikarang ini. Jadi kayak nggak ada salahnya kalau kita sedikit membahas terkait dengan pedagang kaki lima ya, biar kita juga ada canda tawa sedikit atau semua pengalaman yang harus kita bedah ya, karena ini juga seru kalau kita ngomong ternyata selama ini kita harusnya tahu bagaimana caranya dan juga ada beberapa yang melakukan itu juga perlu kita analisa data ya sebagai orang yang memang kita di wilayah Cikarang ini ya, Kabupaten Bekasi. Nah, berkaitan dengan pedagang kaki lima yang di Cikarang, kita memang sering kali ya baik dari pengusaha-pengusaha durian, kopi, es, makanan-makanan dan sebagainya itu memang banyak. Tapi kalau dari saya pribadi memang belum mengetahui secara detail ada berapa dan juga ada bahaya risikonya itu belum sempat mendata secara akurat. Tapi sebelumnya kalau wilayah di Indonesia itu apakah hanya di Cikarang yang mayoritas pedagang ya kan? Atau memang ada di lain juga gitu? Kalau saya pribadi sebelum kita buat lebih lanjut mau tahu terlebih dahulu pandangan atau pendapat dari Aziz ya terkait dengan pedagang kaki lima. Boleh dijelaskan atau sedikit menyampaikan? Menurut saya sih pedagang kaki lima itu pedagang yang penghasilannya tuh nggak tentu sih, resiko itu selalu ada mungkin ya. Kayak misalkan pendapatan itu nggak terlalu tentu, beda sama pedagang-pedagang yang udah corporate atau franchise mungkin ya. Karena di sumbernya pendapatannya dia mesti berpindah-pindah tempat. Kayak seperti pedagang kopi yang kebanyakan itu kayak di
sekarang tuh pedagang kopi yang penjualannya kayak di kawasan-kawasan, mereka tuh selalu pindah-pindah tempat buat untuk mencari pelanggan baru mungkin ya kayak karyawan PT kayak gitu. Padahal targetnya itu bisa bukan hanya satu orang, bukan hanya satu tempat ya, itu lebih ke bisa di lain tempat juga ya. Ya bisa beberapa tempat, misalkan sekitar Cipes, dia bisa muter-muter sampai kawasan Hyundai, Cipes, sekitar masih sekitar situ. Kadang juga bisa sampai di BK, mungkin biar narik omsetnya. Baik, kalau bicara terkait dengan risiko itu ya, karena yang pedagang kaki lima itu kan juga ada beberapa yang harus disyaratkan ya. Kalau aku pengen jadi salah satu bisnis yang sebagai pedagang kaki lima yang saya contoh misalkan durian di pinggir jalan ya, itu juga kan pasti ada bahayanya ya kan, kayak apa sih, kayak aku harus bagaimana supaya ini tuh aman dari orang-orang, dari si negara kita sendiri, dan juga aman dari si konsumen yang akhirnya target pasar itu berlari. Nah, tapi kalau menurut dari Salma ya, terkait dengan pedagang kaki lima, baik itu resiko bahaya maupun ya sedikit barangkali mau berbagi pengalaman terkait dengan yang sempat diketahui sebelumnya, boleh sih. Menurut saya sih yang saya lihat di sekitar tempat kerja saya di kawasan industri ya, itu kan banyak pedagang kaki lima, terutamanya yang orang yang berjualan kopi. Mungkin pada jam istirahat karyawan itu sambil istirahat sambil ngopi gitu, rokok. Tapi di sisi lain juga pedagang kaki lima bisa menimbulkan kontrak karena kan tidak ada legalitas, terus juga kadang ada security yang ngecek kawasan, tidak boleh ada yang berjualan di kawasan. Satpol PP ya, biasanya ya. Mungkin preman juga bisa jadi. Ya bisa jadi, soalnya kan ada mereka berjualan di jalan umum kan nggak boleh juga tuh. Jadi kalau bicara perizinan tadi sempat disampaikan Satpol PP juga terpengaruh ya, maksudnya kayak bisa diusir atau diratai gitu ya. Dan juga tadi kayak dari Mas Nasi juga tadi yang apa sih, preman ya, aku harus ngasih ke dia 10.000 nih buat uang keamanan kan gitu, atau kasih rokok sih buat dia gitu ya. Sebenarnya itu juga karena kita juga mau aman ya, jadi kadang supaya lebih aman daripada ribut lah gitu kan, kita juga mau lebih lancar gitu. Nah itu risiko salah satunya mungkin itu ya yang harus kita catat dan harus kita ya, kalau orang mau ke situ ya jangan sampai nggak dilihat ya, karena ini penting sekali. Terus kalau bicara terkait dengan risiko nih, kalau itu tadi ada sedikit ya, kalau menurut dari dia itu kan pasti kan pernah ya di sekarang Kabupaten Bekasi ini yang lebih pusat zonasinya adalah industri, apalagi ini terbesar di Asia Tenggara ya, dan tempatnya di Indonesia yang ada di Bekasi itu nomor 1 gitu. Dan pasti kan juga orang-orang yang bekerja seperti yang disampaikan oleh tadi Salma itu betul, karena yang saya lihat tuh shift 2 orang pekerja, dia capek, dia lihat ada orang yang mau jualan kopi es itu, dia kadang butuh itu untuk membeli supaya lebih lega sambil smoking dulu kan, merokok dulu kan sambil menikmati daripada nanti kita pulang ke rumah atau kosan biasanya kan kalau orang yang merantau itu. Nah, ya udah kita sendiri sama teman-teman, kita basa-basi ngobrol ini Bang PT biasanya itu ya solid. Itu juga kesempatan besar, peluang besar target untuk orang yang pengusaha kopi itu untuk di situ ya. Nah, kalau menurut dari dia risiko yang bagi ketahui terkait dengan hal tersebut ya, dan boleh langsung sedikit penyampaian, bisa di-stick up kasih lagi musim hujan. Terus kalau musim hujan contohnya apa ya, buah-buahan ya, sayur terus juga dunia berpengaruh juga ya, karena nanti jadi musim hujan terpau membutuhkan ya, kayak aku tuh kepengen menjual buah-buahan di pinggir jalan, tapi kalau mau aku nggak punya tempatnya di atasnya itu buat tapak gitu kan, ya paling nggak kan
aku harus punya terpal apa sih ya, jadi dia buat nutupin lah kalau kita membangun iya ya, kalau kita mau membangun kayak bambu dan sebagainya, itu kan bukan rumah tanah kita kan, nanti yang ada Satpol PP digusur, kita lebih tinggi lagi dong resikonya, udah ngeluarin budget seberapa kan. Dan untuk si tempat itu ya kan udah dibangun, ternyata 1 bulan kemudian digusur, kan kita udah jelas nangis di situ kan. Tapi kalau penggunaan minimal kan sebagai penutup ya, kayak terpal atau atap itu kan biar kita nggak terkena hujan ya. Tapi kebanyakan di kedua kategori sekarang kebanyakan tuh pakai mobil yang pribadi. Oh itu juga pakai. Kayak pakai mobil bak. Saya lihat kemarin tuh pick up gitu. Iya. Kalau mobil pakai mobil pick up kayak gitu. Jadi mungkin resiko untuk dikejar sama PP-nya tuh lebih kecil. Jadi bisa dikejar. Jadi bisa langsung kabur kali ya. Ini ide bagus nih buat kita juga. Jadi kita harus pakai yang sesuai dari ini berjalan sama sebelum yang aman gitu. Jangan kita lakukan ya, karena kita juga harus taat kepada aturan pemerintah kan. Satpol PP juga melakukan hal tersebut ya, karena mungkin ada dampak baiknya, karena kita supaya lebih aman ya di wilayah Indonesia ini yang harus sesuai dengan aturan undang-undang yang telah dilakukan. Nah, kalau bicara tentang aturan nih ngomong-ngomong ya kan, kita harus ada suratnya, minimal kita lapor dulu lah kepada dinas terkait ya. Kalau misalkan kan kita juga ada perizinan. Terus juga kalau misalkan ada 25, ya kita kan nggak menetap ya. Kalau yang menetap di situ mungkin bisa lapor ke RT dan sebagainya supaya kita diizinkan di situ ya. Atau kalau misalkan kita mau selama 1 bulan 2 bulan gitu. Tapi kalau yang tidak prosedural biasanya itu kan dia pakai gerobak biasa atau pakai motor kan, duduk di situ makan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah itu pendapatannya dia kayak somai dan sebagainya, itu biasanya juga lumayan ya, karena mereka tetap melakukan itu orang pasti pada pendapatan loh, secara logika aja. Nah kalau bisa terkait dengan hal itu ya, bagus nggak sih orang-orang yang melakukan pelanggaran itu gitu kan ya. Kalau bisa tentang kita pendapatan bisnis risiko sih memang betul ya, kita secara lebih aman kalau kita secara prosedural, tapi perizinan gitu ya secara disahkan oleh aman. Tapi kalau misalnya kita nggak ada perizinannya, kita udah begitu aja, itu dapatnya menurut dari Mbak Salma itu lebih suka atau lebih bagaimana ya, artinya lebih oke ya, udahlah lanjutin aja tanpa ada peraturan, tanpa ada perizinan, atau lebih enakan harus izin terlebih dahulu gitu. Kalau ada sebagai pebisnis kira-kira itu risiko itu terminimalisir ya dari akumulasi semuanya. Kalau menurut saya sih perizinan itu atau legalitas kan penting ya, tapi juga kan melihat kondisi di Cikarang juga mungkin ada banyak pengangguran ya. Jadi untuk meminimalisir itu mungkin mereka dengan cara berjualan, jadi untuk mempertahankan ekonominya gitu. Sampingan. Tapi kalau untuk buka ruko atau segala legalitas, kalau kayak di pasar kayak gitu kan, di pasar kan udah legal tuh, udah pajak dan sewa dan semuanya. Itu ternyata udah banyak survei di Cikarang itu bahwa sewa ruko itu mahal ya, sebulan itu misalkan itu cuma jualan buah, sedangkan sewa ruko itu cuma 2 juta, sedangkan pendapatannya itu juga setiap hari itu banyak tuh. Berarti untuk dari segi omsetnya bebannya masih lebih tinggi daripada pendapatannya. Iya, kayak gitu. Jadi resikonya di situ ada. Sedangkan kalau emang setiap pasar pasti ramai, tapi belum tentu ada yang beli. Jadi setiap resiko pasti ada. Kemungkinan biar mengurangi resiko itu tadi, mungkin itu kebanyakan belinya tetap ya. Oke. Nah, tapi bagus juga sih, karena kemarin juga sempat ya pengen ngejual kayak madu ya. Karena aku waktu itu pernah menjual madu sarang asli gitu. Jadi kayak kita itu mau membeli ruko itu 2,5 bulan, 2 juta dari sekarang. Tapi saya nggak sebutin yang jelas ada di dekat daerah salah situ lah. Nah itu di Cikarang itu harga segitu ternyata emang harga rata 2,5 itu 1 bulan. Sedangkan aku akumulasi itu kalau misalkan dia pendapatannya ya masih kayaknya belum menutupi gitu, karena kita untuk target pasarnya masih belum jelas konsumennya kan. Jadi betul sih, makanya kalau kita kasih
kalau kita bicara menjual durian, menjual yang harga 1.000 mungkin kan bisa menutup dari 100 kali 100 saja udah, ya kan ya. Nah itu juga sekiranya bisa masuk pendapatan. Kalau bicara di ruko ya, karena juga kayaknya bukan kayaknya lagi, emang kualitas itu sangat menjamin, sangat terpengaruh besar ya kualitas dari segi kebersihan tempat dan segi durian itu. Si konsumen pasti lebih suka. Oh ini tempatnya rapi, di ruko bersih juga ya kan, daripada yang di pinggir ya. Sorry ya, bukannya di rumah. Tapi emang betul sih kalau saya pribadi melihat dari yang di pinggir jalan itu kotor, terus juga kayaknya ada kurang itu kayaknya kurang rapi itu juga. Perbedaannya pasti udah lihat, oh ini murah, ini oh kayaknya mahal ini, kayaknya gitu lah. Oh ya kayaknya, oh juga kayaknya lebih, dan ini juga kayaknya nggak mungkin dijual yang harga ringan-ringan, harga itu biasanya kayak lebih ke durian motong durian. Ya itu lebih tinggi-tinggi ya. Tapi kalau yang di jalan biasanya ada lokal itu ya kayak, ya sorry nggak mau ini sensor aja ya. Jadi resikonya kayaknya lebih ya tadi nggak bisa kita detailkan juga ya, karena ini juga pembahasannya sepertinya masih harus kita survei dan analisis secara langsung membahas terkaitnya. Tapi kemungkinan besar risiko yang tadi disampaikan oleh Mas Aziz itu betul sih, karena tempat itu sangat berpengaruh juga, dan juga pendapatannya juga diukur dari berapa pengeluarannya kan, gitu, terus omsetnya yang bisa kita ambil. Kalau Mas Aziz, selain di Cikarang ini, kan Cikarang itu kan memang kita sebagai pusatnya industri, tapi kan bukan berarti dari yang terima hanya di Cikarang loh. Ya kan di kota-kota lain juga sepertinya ada gitu. Di Karawang juga ada. Karawang juga ada. Kota industri kan pasti banyak pedagang kaki lima yang menjual di kawasan. Banyak itu juga ada tuh artikel yang sempat gua baca itu di Bandung mungkin ya, di Bandung, studi kasus di Bandung, bahwa pedagang kaki lima itu di sana itu ada dikasih sama pemerintah itu dikasih tempat gitu. Jadi khusus, jadi tapi di situ tuh ada biaya buat menjaga kebersihannya. Kebersihan ya. Iya. Berarti kalau itu juga pendapatannya dikasih buat pemerintah juga nggak, persentase berapa persen gitu? Iya, ada persentasenya buat pemerintah. Iya. Jadi resiko dia buat kehilangan lapak itu dia lebih kecil. Itu yang harus kita ketahui ya bahas ya. Sebenarnya sih kalau yang menurut saya itu bagus ya, karena kita fasilitas tempat sudah pasti aman, terjamin, nggak mungkin digusur dong kalau ini udah dikatakan pemerintah kan. Tinggal kita bagaimana kita ya mainnya di situ aja supaya kita menjualnya bisa mendapatkan masyarakat dan membeli aja, kan menjual apa-apanya gitu. Dan pendapatannya juga diukur berapa persennya untuk diberikan kepada si pemerintah tersebut ya, berarti kan kita bersama kan kepada pemerintah untuk terkait dengan tanahnya kan. Tapi itu bagus sih. Tapi lebih ke sistem bagi hasil nggak sih? Soalnya kan kita udah disesuaikan tempat, terus untuk bayar sewanya juga gitu. Iya. Kalau itu biasanya di Bandung itu bukan dia, jadi dia kayak taman gitu. Cuman pemerintah tuh masih jualannya tuh nggak setiap hari, jadi setiap weekend dia baru boleh ngasih jualan di situ. Oh ya, hanya tempat. Tapi kalau untuk apa yang akan dijual kembali ke pedagang. Iya, boleh tidak ada. Jadi resiko dia laku apa enggaknya itu tergantung apa yang dia jual. Iya. Resikonya, cuman dia resiko untuk kehilangan tempatnya itu dia Kecil. cuma pendapatannya dia kecil karena dia kan upaya cuma demikian aja. Oh, berarti kayak hari di CFD ya? Iya, kayak Yang Oke. Kalau dia, kan pasti kan dia juga pernah dong kayak melihat pedagang mas selain yang durian itu. Apa ada lagi atau kayak gimana ya? Karena juga saya kira dia itu lebih tinggal sekarang sepertinya memang asli dari sini ya. Kalau lama kan ya sekarang kan artinya kan memang asli sini, dan pedagang pilihan itu juga pasti banyak gitu. Terus kalau yang dia itu apakah sempat apakah sempat untuk pengen di pengusaha sebagai pedagang pilihan atau bagaimana? Kita mau nggak? Ya maksudnya kan kita juga kan ya ternyata dibanding yang kita lihat ternyata kayak gitu pendapatnya lebih besar daripada di perusahaan PT yang UMR itu loh, kan kita nggak tahu ya karena kita juga belum menganalisa secara
jatuh maksudnya. Kalau misalkan di ya kalau mungkin bicara masuk ke dulu sih, mungkin selama ini kita melihat kayak di karyawan perusahaan memang banyak ya. Terus kata dari dia tadi lebih banyak yang pedagang kaki lima. Kalau saya sendiri nggak bisa melihat banyak mana ya, karena aku juga nggak pernah menganalisa atau survei kan gitu kan. Tapi kalau bicara pengangguran yang ada di Bekasi, ya Kabupaten Bekasi itu berapa sih? Coba deh update. Itu justru pribumi mayoritas itu adalah orang-orang yang pribumi itu justru tidak mendapatkan pekerjaan, karena orang-orang yang di sini justru malah kalah dengan orang-orang yang perantau Malang, Kalongan, kemudian di Purbalingga. Saya banyak mendapatkan teman di situ. Justru kalau pribumi itu malah sekarang hampir tidak ada gitu. Memang syaratnya sekarang ada ya 30% harus pribumi ya. Tapi itu juga karena aku udah karyawan lama gitu. Kalau yang baru-baru asli dari sini itu memang sedikit jarang ya, susah. Tapi saya nggak tahu juga karena itu juga permainan perusahaan mungkin juga supaya apakah risikonya lebih enak kalau mau benar-benar bekerja dari jauh-jauh untuk kesini ya. Cikarang kan juga mesti terpengaruh juga kan. Itu juga sudut pandang dari saya. Tapi kembali lagi kepada topik tema yang sedang kita bahas kan risiko terkait dengan PKL pedagang kaki lima yang ada di Cikarang. Kalau dari saya melihat itu juga masih menjadi pertanyaan yang masih bisa belum terungkap ya. Kenapa sih orang itu ketika udah bekerja pekerjaan lebih suka menjadi ya pedagang kaki lima gitu, maksudnya yang di pinggir jalan gitu. Padahal mereka itu udah tahu resikonya itu pasti akan digusur kalau misalnya bangun sedikit rumah kecil gitu loh pinggir jalan itu ya, toko-toko kecil gitu. Padahal tanahnya 2 meter ini dari samping jalan, 2 meter dari samping jalan itu bukan milik dia, tapi dia berani untuk membangun itu gitu ya. Kenapa bisa sampai semacam itu gitu? Karena mungkin karena sama kalau saya lihat dulu saya pernah tanya-tanya ini kejadiannya sama tukang kopi itu pernah nanya itu berapa sih penghasilan buat pedagang kopi itu semalam dia bisa nyampe sampai kalau lagi rame dia sampai 300.000 sehari. Oh, 300.000 sehari. 300.000 sehari. Ini luar biasa. Kali 3, misalnya kali 20, misalnya sama berapa gitu. Ini harus kita tahu ini. Kalau 300 dikali 30 itu udah lebih besar daripada pendapatan DPT sih sebagai karyawan swasta. Makanya kebanyakan pribumi itu dia pada mau kerja mendingan dia pada jualan. Jadi memang mungkin simpel dan tidak terikat dengan siapapun dan kerja lebih kapan saja berangkat mulainya ya. Ini tidak berpengaruh. Karena gini, ini sih cerita pribadi. Saya juga pernah di PT dulu 2 tahun yang lalu di PT dan selama 2 tahun di PT ya ini juga baru ini juga pekerjaan baru ya. Jadi di PT itu dulu saya sempat salah satu hal yang saya pribadi untuk kalau kesuk atau keluasannya itu saya harus tepat waktu dari berangkatnya Senin sampai Sabtu kayak gitu kan. Senin sampai Sabtu dan saya ada waktu untuk berrefleksi setidaknya ada 1 hari dari minggu kayak gitu. Dan itu pun setelah semuanya memang tidak ada. Kalau misalnya kita ada kegiatan kayak seperti harus bersih rumah dan sebagainya juga tidak ada dong. Makanya lebih masuk akal juga ketika mereka lebih bisnis sendiri walaupun penghasilan lebih rendah daripada PT, tapi dia bisa mengatur waktu sendiri. Bagi dia itu waktu itu lebih utama dari segalanya karena itu kenyamanan untuk hidupnya gitu. Jadi yang dikatakan kalau Mas Aziz tadi sebenarnya luar biasa juga sih, masuk akal ya, karena memang dia orang pribumi asli dan juga dia tidak mau terlalu repot kemungkinan sehingga dia ya daripada dia nganggur lebih baik dia berusaha sebagai pedagang kaki lima. Dan ternyata kita saja besar berarti ini namanya iseng-iseng berani ya. Ciki-ciki aja gitu cukup sebenarnya. Oke, maju lagi nih kita mau bahas terkait dengan Dea itu kan asli dari Cikarang ya dan juga kenapa sih kalau pemeriksa itu tuh harus dilakukan oleh Satpol PP dengan secara bersamaan gitu. Maksudnya apa sih dampak daripada ketika ada kejadian kaki lima itu di kawasan atau di pinggir jalan gitu. Itu buat masyarakat umum apa ketika ada sepeda kaki lima itu membuat usaha gitu.
karena si satu itu akan menerapkan semuanya. Iya, dari sisi pribadi aman, jadi aman, dan juga diteratur rapi gitu ya, dan hak milik juga ya, mungkin ya, karena hak milik dari si masyarakat bukan miliknya dia, tanahnya kenapa dia tinggal di situ kan mungkin gitu. Karena kalau dibiasakan seperti itu takutnya nanti semuanya akan diambil, dan biasanya milik negara jadi di sini masyarakat juga ya, gitu. Oke, di sini masyarakat juga sih. Terus ini waktu itu juga sempat di Cikarang ya, Cikarang itu lebih terkenal di SKC. SKC itu sentralnya pasar ya, kalau yang saya lihat itu dia di sana itu lebih sayur-sayur ada, dari hewan-hewan juga ada, ternak ya kan juga, terus dari baju dan sebagainya ada, kayaknya lengkap di situ sih, bukan kayak lagi emang lengkap kalau yang menurut saya pribadi pandangannya. Tapi juga sekarang ada sedikit yang kemarin sempat menutupi jalan raya. Ketika malam-malam itu dia sampai menutupi jalan gitu. Tahu nggak ya, arah ke Karawang gitu. Bukan arah ke mau ke stasiun itu loh. Kalau kita dari arah sekarang ke Gaganas, kemudian ke Patung Kuda, kemudian nah itu kan kalau kita tembus di SKC perempatan itu, kalau kita lurus mau ke stasiun itu kan kalau malam-malam kan menutupi jalan ya, hanya bisa motor yang bisa lewat enggak kan, mobil nggak bisa, karena kayak semua akses dan semua tempat itu dimiliki oleh si pedagang itu. Padahal harusnya itu haknya hak pejalan pengendara ya kan, harus si pengendara itu dong. Nah itu saya dulu juga belum mengerti ya secara detail kenapa itu dibiarkan yang pertama, dan kenapa itu sampai sekarang juga masih seperti itu kayak gitu. Karena resikonya tabrak. Apakah misalnya dia tabrak dan juga dia tidak bersalah yang menabrak dengan posisinya ya kan? Ya kalau misalkan secara tidak disengaja ya pasti dia tidak sepenuhnya disalahkan, karena ini posisinya tadi ya sedang berjalan juga dan masih hanya si pengendara ya. Kalau secara aturan tentunya dia yang salah dari sebenarnya, karena dia sudah menjalankan aturan, dia bukan hanya si mereka. Iya, karena mungkin bicara mengenai jenisnya ya, jenisnya pengangguran yang ada di Indonesia ya, itu saya hampir kepala itu seperti ada kupu-kupunya yang satu ya. Ya karena ini loh, kita kalau membahas terkait pengangguran yang ada di Indonesia ini berapa persen ya, sehingga masyarakat lebih mementingkan yang penting aku mendapatkan uang, pekerjaan, dan aku hidup dengan aman dan bisa menikmati kita sehari-hari. Ya kan tentunya selagi ini tidak dilarang akan terus melakukan seperti yang ada di SKC itu kan, dia tidak dilarang dia akan terus melakukan ya. Tapi kalau dia sudah dilarang di stop, dia tidak melakukan lagi. Dan pertanyaannya apakah sudah dilarang itu yang mana? Tapi kembali lagi kepada resiko dari penerima terkait tema yang kita bahas sekarang ini. Ya mungkin ya lumayan juga sih kalau kita membahas terkait sampai ke akar-akarnya, kayaknya jadi akan selesai selama 1 hari ya, karena ini juga sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Aziz dari Bandung ya, mahasiswa Bandung itu ya, itu yang meneliti dari mahasiswa Bandung terkait dengan yang dipasarkan di Bandung juga. Itu kan memang asli dari UPR, cuma lapangnya memang dari pemerintah dikasih, jadi bagi hasil atau perkembangan beberapa persennya dikasih sesuai dengan perjanjian kesepakatan awalnya. Nah kalau di sini kan ya itu kan jalan raya kalau sia-sia kan aman ya, kalau sia-sia kan aman kan. Nah kira-kira jam berapa itu ya untuk menutupi habis bisa jam 8 ya, jam 8 berarti udah menutupi jalan raya. Itu ada sempat hampir nggak bisa lewat mobil kan ya. Ya sebenarnya mungkin memang harus kita mendampingi sesuai dengan ranahnya juga ya, karena kalau kita kan mau memberikan jangan di sini dong, gitu. Jadi kan di sini kita mau mengambil solusi apa buat mereka kan juga serba salah juga sih, karena itu tupoksinya si Satpol PP keamanan yang sudah disediakan oleh negara ya, kita kan negara yang harus lebih berpikir di situ. Apa mungkin karena tingkat apa ya, kalau bicara itu mudorot tingkat kesalahannya ketika pengangguran banyak tapi sedikit bagian diberikan yang penting ini tidak terlalu banyak pengangguran ya, mungkin juga itu mungkin ada yang sempat berpikir di situ. Tapi kalau saya pribadi
bicaranya adalah tema yang sudah kita bahas tadi, yaitu risiko terkait PKL, dan itu mungkin risikonya salah satunya adalah diusir oleh Ketua PP kalau di situ, dan yang keduanya mungkin bisa ya rawan tertabrak oleh motor ya, karena itu juga di jalan raya yang itu salah satu yang mereka ambil sekarang ya. Selain di Tegal juga di Chicago, di SPC juga, dan juga ada di lain sebelumnya di Kalimalang juga, di pinggir jalan itu juga sepertinya ada ya. Tapi itu juga mereka juga menghasilkan banyak ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Aziz ya, Mas temannya ya, sampai 300.000 itu selain kita ada lumayan sih kalau sampai 300 sehari itu, tapi itu sampai malam ya. Itu dia dari pagi dia buka jam 8 sampai jam 9 malam. Ya akhirnya dia 12 jam Itu 12 jam lebih sih. ya, tapi lumayan juga sih karena dia juga sampai jam 12 malam, sampai jam 9 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Kalau saya coba bayangin aja, itu udah kayaknya kapan aku harus tidur kan harus keluar dulu kan, kenapa aku harus main juga sama rekan-rekan ngopi lah kan di tempat dia orang yang kuliah ya seperti orang-orang yang kerja pagi mulai malam kan mungkin ada, tapi kalau yang risikonya orang PKL itu mungkin kalau sampai malam nggak bisa juga ya maksudnya bisa, cuma untuk waktunya lebih terbatas gitu kan, karena dia mayoritas biasanya mengambil hasilnya itu di malam hari lebih ramai kan, lebih enak. Sore malam ya. Kalau siang terik matahari juga kan juga berpengaruh pada tingkat kenyamanannya si PKL dalam pilihan. Dan juga kalau bicara terkait resiko PKL itu memang benar-benar kita membahas ini tertarik, ada lagi nih resikonya, bahas ini ada lagi walaupun kita nggak sengaja untuk apa sih dampaknya atau apa sih risikonya. Ternyata ketika kita udah objeknya apa dilihat, oh ternyata ketika udah ada objeknya dan kita bahas itu muncul ya entah dari kotornya lah atau dari orang si konsumen yang melihat lebih kebersihannya lah gitu, ternyata lebih kesitunya. Makanya harus mungkin setiap kata-kata lima, setiap mereka yang dijual tuh pasti semuanya tuh ada dampak resiko mungkin ya. Faktor resikonya pasti ada ya. Ya itu juga ada. Tapi aku juga sempat apa sih? Kamu ada prinsip ya, kalau di manajemen risiko itu ada satu yang aku suka banget, yaitu memang udah masyhur ya di kalangan risiko ya, hit rate semakin tinggi risikonya akan semakin besar pendapatannya ya. Itu juga memang kita harus sadar bahwasanya kita mau dengan harga yang sekian, modalnya untuk penghasilan pun akan semakin tinggi, atau tingkat bahayanya kayak tadi saya nggak mau izin petugas perizinan atau kita nggak usah melaporkan izin secara SOP, karena kalau kita langsung pasti akan ya uang kan langsung keluar uang tentunya. Tapi kalau misalnya kita hanya sekedar untuk campaign dan dia mau pindah-pindah yang belum menetap, ya lebih enak kan nggak usah izin, karena kan pendapatannya kan jadi lebih untuk kita, jadi uang nggak keluar buat si meskipun salah ya kalau kita bisa ya untuk pendapatan lebih banyak ya itu number one is money kan pasti kan. Jadi number is money menjadi salah satu prinsip sebagai pengusaha yang orang sedang berusaha. Oke, ya mungkin kayaknya kalau kita membahas di lain waktu kayaknya lebih lanjut lagi ya, karena mungkin sekarang udah ya sedikit kesimpulan yang tadi disampaikan juga dari Cikarang ya, pedagang kaki lima, resiko bisnis PKL pedagang kaki lima yang ada di Cikarang, dan juga studi kasus juga yang disampaikan oleh Mas Aziz juga dari di Bandung ya, itu juga ada sendiri. Hanya saja dia lebih diterangkan bagaimana tempatnya itu telah disediakan oleh pemerintah yang dimana hasilnya itu akan disediakan kepada si pemerintahnya ya, gitu. Dan juga tadi dia juga yang hasil dari sekarang ternyata membuktikan survei yang membuktikan ya. Dan tadi sempat menyampaikan ternyata di SPC juga yang malam-malam jalan ditutup oleh seperti pedagang yang kalau di SPC ya, itu juga setelah jam 8 malam itu mungkin juga harus kita ambil resikonya. Ya resiko itu memang harus diketahui ya.
bahas hal yang menarik lagi dan perbanyak lagi studi kasus lagi supaya ada objek tertentu yang kita bahas lebih menarik. Oke, terima kasih ya kepada Salma juga Aziz juga ya juga. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dan jumpa lagi di see you tomorrow. See you tomorrow and thank you. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti kami. Salam sejahtera kepada dosen juga kepada dosen.